Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku kembali lagi untuk membahas tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Mau tahu kan apa aja? Yuk simak videonya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penduduk. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengertian penduduk? Nah, mungkin untuk secara keseluruhan, pengertian dari penduduk ini yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, dan juga mobilitas. Lalu ada penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut dengan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Nah, lalu ada juga dinamika kependudukan. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Nah, dinamika kependudukan ini adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Tingkat kelahiran disebut juga dengan fertilitas. Nah, fertilitas ini adalah tingkat pertambahan jumlah anak atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Lalu, ada faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Sebelumnya, apa sih faktor-faktornya? Yang pertama ini juga bisa adanya pertumbuhan atau bertumbuhnya perkembangan penduduk di seluruh negara atau dunia semakin cepat. Nah, hal ini pun juga mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang melingkupi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, bertambahnya sistem mata pencarian hidup yang semakin kompleks. Nah, makanya kita betul-betul sangat memperhatikan aspek dari program keluarga berencana ini ya, karena untuk meminimalisir jangka waktu ke depannya bagaimana, karena dilihat-lihat dari tahun ke tahun itu jumlah fertilitas atau kelahiran ini itu meningkat ya, maka dari itu kita harus bisa bijak dalam melaksanakan atau memikirkan sesuatu untuk kedepannya gitu agar semuanya itu tercukupi seperti mata pencaharian dan memberantas sistem kemiskinan dengan cara mengurangi jumlah penduduk ya, dengan cara menggunakan keluarga berencana atau program KB. Secara umum, ada 3 faktor-faktor utama demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di antaranya, yang pertama itu ada kelahiran atau fertilitas, lalu ada kematian, itu mortalitas, dan juga ada perpindahan atau disebut juga dengan migrasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kelahiran atau fertilitas. Nah, kelahiran adalah demografik yang mengidentifikasi jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain, fasilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita. Lalu ada beberapa penjelasan mengenai pengukuran fertilitas. Nah, yang pertama ini adalah pengukuran fertilitas tahunan, yaitu pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Ada juga ukuran fertilitas tahunan. Yang pertama itu ada fertilitas kasar atau crude birth rate, adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk. Nah, ada juga tingkat fertilitas umum atau general fertility rate, itu jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita usia reproduksi usia 14 sampai 49 dan juga ada 14 sampai 44 tahun pada tahun tertentu. Tingkat fertilitas menurut ukuran urutan penduduk atau birth order specific fertility rate adalah perhitungan fertilitas menurut urutan kelahiran bayi oleh wanita pada umur dan tahun tertentu. Lalu juga ada pengukuran fertilitas kumulatif, adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya. Adapun juga ukurannya, yaitu ada tingkat fertilitas total, yaitu jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan, jumlah tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.
Dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Nah, gross reproduction rates adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Lalu yang kedua itu ada kematian atau mortalitas. Nah, kematian ini adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus terus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu atau per tahun, hingga rata-rata mortalitasnya sebesar 9,5, berarti pada populasi sekitar 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Lalu ada perpindahan atau migrasi. Nah, migrasi ini sebuah peristiwa perpindahan suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus, organisme berimigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena overpopulasi. Lalu ada faktor-faktor mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas penduduk. Yang pertama ini ada faktor demografi, antara lain adalah yang pertama ada struktur umur, ada struktur perkawinan, ada umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, proporsi yang kawin. Dan juga ada faktor non-demografik, antara lainnya itu adalah keadaan ekonomi penduduk, perbaikan status perempuan, tingkat pendidikan, urbanisasi, dan juga industrialisasi. Lalu ada juga masalah kependudukan di Indonesia. Untuk masalah kependudukan di Indonesia ini, yang pertama itu ada persebaran penduduk yang tidak merata, lalu jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk rendah, tingginya tingkat ketergantungan, dan juga kepadatan penduduk. Untuk yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Ini adalah luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia ini tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar inikah Indonesia, namun ternyata jumlah penduduknya pun juga masih sangat besar sehingga tidak mencukupi. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Nah, ini yang tadi seperti imigrasi, perpindahan. Lalu juga contohnya nih, Jakarta sebagai ibu kota ini memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan tiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya itu masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Maka dari itu, saat ini pemerintah juga sedang menata laksanakan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata lagi. Ya dong, karena kan dengan banyaknya atau suatu kota yang tidak sepadan, itu kan akan mempengaruhi juga dari jumlah ekonominya, perekonomiannya, lahan pekerjaannya. Maka dari itu, pemerintah mengambil tindak yang lebih tegas lagi untuk melakukan pemerataan. Lalu yang kedua, ini ada jumlah kepadatan penduduk yang besar. Nah, menurut berbagai hasil riset, Indonesia ini menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara yang masih berkembang. Lalu ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya. Nah, pemerintah juga berupaya untuk meminimalisirkannya dengan menggalakkan program keluarga berencana. Namun, berita baiknya, jumlah golongan usia produktif juga akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara. Untuk setidaknya ini adalah untuk meringankan ya.
Nah, yang keempat pun juga ada kualitas penduduk rendah. Saat ini, Indonesia ini masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi juga kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan juga keterampilan dalam bekerja. Hal ini pun berdampak pada sulitnya untuk mencari pekerjaan ya, yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menjadi kalah bersaing dengan tetangga asing yang saat ini banyak bekerja di tanah air kita. Jadi, karena faktor terlalu banyaknya penduduk, sehingga mempengaruhi dari perekonomiannya, karena rakyat beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam perekonomian itu sulit untuk mengejar pendidikan karena tidak adanya biaya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja karena mereka tidak memiliki keahlian apapun. Justru orang-orang orang luar negeri berdatangan ke Indonesia untuk mencari pekerjaan karena tentunya mereka itu mempunyai skill dan juga keterampilan yang lebih bagus, tentunya yang lebih ada seperti itu dibandingkan dengan orang-orang Indonesia sendiri yang tidak berpendidikan. Setelah itu juga ada tingginya tingkat ketergantungan. Nah, penduduk yang tidak bekerja ini disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja ini adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan bahkan remaja yang juga disebut usia produktif. Nah, penduduk non-produktif ini menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungan juga cukup tinggi ya. Golongan usia produktif ini menanggung terlalu banyak beban ekonomi dari penduduk usia non-produktif ini. Jadi banyak sekali ya anak remaja atau bahkan usia pekerja yang masih muda pun yang pengangguran serta mengambil hak-hak usia lanjut. Dan yang keenam ini ada kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia ini tergolong sangat padat jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tinggi kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Karena memang dari kepadatan penduduk ini juga pasti serba kekurangan ya, sehingga adanya kriminalitas yang bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan hidupnya, sehingga mereka nekat melakukan aksi kriminal. Rendahnya pelayanan kesehatan, yaitu karena dari kepadatan penduduk ini adalah faktor utama yang membuat semuanya menjadi kacau. Ini karena perekonomian yang tidak memadai sehingga segala aksi pun dilakukan. Lalu untuk yang terakhir ini adalah jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk Indonesia ini selama periode 2010 sampai dengan 2020 ini mengalami perlambatan dibandingkan satu dekade sebelumnya. Nah, demikian salah satu kesimpulan dari sensus penduduk 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS ini. Di tahun lalu, ini sensus mencatat jumlah kependudukan Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Nah, angka itu pun juga mencerminkan pertambahan penduduk sebanyak 32,56 jiwa dari sensus sebelumnya yang digelar tahun 2010. Jika di rata-rata ada pertambahan penduduk sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya. Maka dari itu dalam perhitungan BPS, pertambahan penduduk di periode 2010 sampai dengan 2020 ini sebanyak 1,25% per tahun. Sedangkan dalam dekade sebelumnya, yaitu tahun 2000 sampai dengan 2010 itu rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia dalam hitungan BPS mencapai 1,49%. Jadi mungkin bisa dikatakan dalam 10 tahun terakhir itu banyak sekali ya tingkat kependudukannya itu, jumlah penduduknya itu semakin lama semakin meningkat dengan sangat drastis dibandingkan dengan 10 tahun sekarang. Dari 2010 sampai dengan 2020 itu sudah mulai banyak yang berkurang dan dengan jumlah yang cukup lumayan juga. Jadi memang dari sekian beberapa persen dari program keluarga berencana ini dari tahun ke tahun
tahun sekarang tentunya ya, tahun 2020 kemarin itu sangat berpengaruh besar ya, sehingga memiliki keuntungan, yaitu dengan turunnya kepadatan penduduk dengan jumlah yang lumayan lebih banyak gitu. Jadi mungkin tujuan, manfaat, pasti segala sesuatu itu ada resikonya, ada keuntungannya, bahkan kerugiannya. Tapi kita juga harus bisa mencoba untuk mengetahui, minimalnya kita bisa berusaha lah untuk mengatasi kepadatan penduduk ini dengan semua hasil upaya yang tidak sia-sia. 10 tahun sekarang ini membuahkan hasil yang sangat positif ya tentunya, karena jumlah kepadatan penduduk pun menjadi berkurang sekian juta. Maka dari itu program dari pemerintah ini juga cukup berhasil. Nah, teman-teman, pembahasan video kali ini mengenai tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia sudah selesai dijelaskan. Semoga ilmu yang aku berikan ini bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.